Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita pahlawan bintang yang terzolimi part ke-14. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Lee Kun yang bertemu dan melawan disaster Fortune Miss Blood merasa jika disaster itu bukanlah disaster yang dapat dikalahkan dengan mudah. Di part kali ini, cerita diawali di saat kaki Lee Kun yang diremas oleh akar dari disaster itu nampak dibakar oleh api dari Sagittarius. Dan terlihat kaki Lee Kun yang diremas nampak hancur karena kekuatan disaster tersebut. Namun dengan skill super regenerasi tak membutuhkan waktu yang lama, kakinya pun kembali seperti semula. Murid Hugo juga bersiap untuk melawan disaster tersebut. Sambil menunjuk disaster itu, Lee Kun berkata, "Aku yakin kau sudah memakan banyak hal yang tidak harusnya kau makan. Hari ini akan kurobek perut jelekmu itu." Lee Kun pun terbang ke udara dan membuat palunya menjadi lebih besar. Lalu dia pun menghantamkan palunya tepat di atas kepala disaster itu. Namun serangan Lee Kun tidak mempan. Hal itu pun membuat Lee Kun terpental ke udara. Dan serangan selanjutnya datang dari Saint Sagittarius dan muridnya dengan menghujani disaster itu menggunakan anak panah api. Disaster itu pun berbalik menyerang dengan menggunakan akar tanaman dari tubuhnya. Lee Kun pun mengeluarkan slime dan menyuruh slime tersebut untuk mengeluarkan gunting. Dan dari mulut slime itu keluar sebuah gunting yang akan menjadi senjata Lee Kun. Dengan sangat cepatnya, Lee Kun memotong semua akar yang mengarah padanya. Dengan gunting itu, Lee Kun menyerang kodok sialan itu. Dan akibat dari serangan Lee Kun, kodok itu nampak hancur lebur. Wakil Kastelan pun bertanya-tanya, bukankah itu terlalu mudah? Dan Yerin berkata, apa karena Lee Kun yang terlalu kuat? Namun Hugo juga merasa jika ada sesuatu yang aneh karena tidak mungkin semudah itu. Karena Hugo merasa fenomena supranatural akibat Blood Mist masih belum hilang. Hal itu pun membuatnya masih belum bisa tenang. Di tempat lain, Sung Jae merasa senang melihat ayah dan pamannya menang melawan disaster Miss Fortune Blood Mist. Lalu Sung Jae berkata, sayang sekali Siwoo, kau mungkin memiliki rencana yang bagus, tapi ayah dan pamanku lebih kuat dari yang kau kira. Namun dengan wajah liciknya, Siwoo menjelaskan jika pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Karena disaster itu sangat berambisi dan membuat apa yang ditelannya menjadi kekuatan. Mendengar hal itu, Sung Jae nampak terkejut karena dia mengkhawatirkan ayah dan juga pamannya. Benar saja, bagian tubuh disaster yang sudah hancur itu mulai bersatu kembali di satu titik. Ternyata kodok sialan itu beregenerasi dengan sangat cepat. Murid Hugo memberitahunya jika ada sesuatu yang terjadi pada kubah yang melindungi kota. Hugo yang mengetahui hal itu nampak terkejut karena kubah itu juga dilahap oleh kekuatan disaster itu dengan sangat cepat. Lee Kun pun menghancurkan jalan yang ada di depannya dan melihat bahwa akar-akar masuk ke dalam dum melewati bawah tanah. Nampak kodok itu telah pulih sepenuhnya dan dia semakin merasa lapar dan harus memakan semuanya. Shin pun memperlihatkan Siwoo yang senang karena Blood Mist telah bangkit kembali dan akan menelan seluruh kota dan penduduk yang ada di kota juga. Sung Jae merasa kesal dengan Siwoo. Ketika Siwoo bercerita, Sung Jae merasa bahwa Siwoo tahu tentang apa yang terjadi di bandara. Dan Sung Jae pun sadar jika Siwoo adalah orang yang melepaskan Blood Mist di bandara. Namun Siwoo malah merasa senang
karena Sung Jae akhirnya mengetahui jika dia adalah orang yang menyebabkan kejadian di bandara. Siwoo juga mengatakan jika ayahnya Sung Jae telah mengetahui siapa pelakunya. Namun karena sain Libra adalah sain terkuat di dunia, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dan Sung Jae berkata, "Apa kau tidak merasa bersalah? Banyak orang yang kehilangan nyawanya." Namun Siwoo malah berkata, "Kau bicara seolah-olah nyawa mereka ada harganya. Dan kenapa aku harus dihukum?" Sung Jae pun mengeluarkan pisau yang diberikan Lee Gun. Karena melihat pisau itu, Siwoo nampak ketakutan. Karena pisau itu, Lee Gun keluar dan menghajarnya. Tak lama dari itu, sebuah cahaya yang menyilaukan keluar dari pisau itu. Tapi kali ini bukan Lee Gun yang melakukan sundulan, melainkan Sung Jae. Ternyata Sung Jae hanya menipunya. Dia menggunakan mantra pencahayaan biasa untuk mengelabuinya. Karena sundulan itu, Siwoo nampak tak sadarkan diri. Sung Jae pun segera mengambil Grimoire dan berpikir untuk segera pergi sebelum Siwoo sadar dari pingsannya. Dan dia juga mengambil kalung yang digenggam oleh Siwoo. Alasan Sung Jae mengambil benda itu adalah karena Siwoo membangkitkan Blood Mist menggunakan itu. Dan dia juga yakin jika Blood Mist dapat dikalahkan dengan kalung itu juga. Namun Sung Jae berpikir bagaimana dia bisa pergi ke Eropa, sedangkan dia sudah tidak memiliki relik lagi. Dan Sung Jae akhirnya menggunakan Grimoire untuk berteleport ke Eropa. Shin pun kembali memperlihatkan Lee Gun dan juga Hugo yang sedang mencoba mengalahkan kodok sialan itu. Ketika Lee Gun menghancurkan badan dari kodok itu, muncul energi yang Hugo dan Lee Gun pernah lihat di Devil Tower yang merupakan energi pasukan Red Eye. Lee Gun menggunakan skillnya untuk melihat titik kelemahan dari kodok tersebut. Setelah Lee Gun melihat dengan skillnya, nampak kodok itu memiliki 3 core yang berada di tubuhnya. Dan core yang paling aktif adalah titik kumpul semua jiwa dan energi kehidupan yang telah diserap. Lee Gun pun merasa kesal karena kodok itu terus menambah energi kehidupan yang dia ambil dari dalam kubah. Mereka harus segera menghancurkan kubah itu agar orang-orang tidak terjebak di dalam. Hugo yang mendengar hal itu langsung menyuruh para muridnya untuk menembakkan panah ke arah kubah tersebut. Namun si kodok tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia pun menggunakan akar-akar untuk menangkap para murid Sagittarius. Si kodok pun menggunakan senjata andalannya, yaitu menggunakan jiwa manusia yang telah ia lahap. Dan nampak para murid Sagittarius ketakutan karena hal itu. Lee Gun yang sudah sangat kesal berjanji akan mencincang-cincang kodok sialan itu. Di tempat lain, Sung Jae berhasil melakukan teleportasi ke Eropa untuk mengalahkan disaster itu. Dan tiba-tiba kalung yang ia dapat dari Siwoo bereaksi pada sesuatu. Ternyata kalung itu bereaksi pada sebuah pohon besar dengan daun berwarna merah. Sung Jae yang melihat pohon itu berpikir, apakah ini cabang dari Blood Mist? Dan kalung yang digenggamnya juga dapat memblokir efek dari Blood Mist. Karena melihat keadaan sekitar yang begitu kacau, Sung Jae pun mengeluarkan kemampuannya. Di tempat lain, Lee Gun masih sedikit kesulitan menghadapi kodok ini. Karena selain susah mati, kodok ini juga ngeyel. Dari belakang Hugo, kaki dari kodok itu akan menginjak Hugo. Hugo pun mencoba menahan menggunakan busurnya. Seketika busur milik Hugo yang dibuat oleh Lee Gun pun hancur berkeping-keping. Lee Gun pun kehilangan konsentrasinya karena melihat Hugo yang kesulitan dan membuatnya tertangkap oleh akar-akar dari kodok sialan itu. Lee Gun pun dihajar habis-habisan oleh kodok tersebut. Ketika kodok itu berniat untuk memakan mereka semua, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sangat menyengat. Ternyata hal itu ia rasakan karena pohonnya yang berada di kubah telah diganggu oleh orang lain. Ternyata yang mengganggu pohon itu adalah Sung Jae yang mencoba menghancurkannya.
dengan emosi yang dia keluarkan untuk ibunya, ayahnya, Paman Jaewon, dan semua orang yang menjadi korban dari Blood Mist. Dengan sekuat tenaga, Sung Jae menghancurkan pohon dan relik yang menjadi sumber kekuatan kodok tersebut. Kodok itu pun merasa sangat kesakitan karena tempat dia menyimpan kekuatan telah dihancurkan. Kodok itu merasa kesal dan pergi menuju kota untuk menyingkirkan pengganggu yang menghancurkan pohonnya. Mengetahui hal itu, Hugo tak bisa diam saja. Ia lalu meminjam busur milik God. Ternyata mereka juga telah mempersiapkan sebuah rencana. Ketika kodok itu sudah hampir mendekati kota, sebuah anak panah raksasa menancap di atas kepalanya. Ternyata Hugo tidak menggunakan anak panah itu sebelumnya karena takut menghalangi Lee Kun yang bertarung. Namun sekarang Hugo akan menembakkan lebih banyak anak panah dan akan membuat kodok itu tidak mampu bergerak. Dan tidak hanya itu, ternyata mereka telah menyiapkan sebuah jebakan dan jebakan itu mengikat tubuh dari kodok tersebut. Para murid Sagittarius mencoba menahan dengan sekuat tenaga agar kodok itu tidak dapat melepaskan diri. Dan kodok itu kembali merasakan sesuatu yang disebabkan oleh Sung Jae. Sung Jae pun berhasil menghancurkan pohon itu sepenuhnya. Dan efek dari itu, kubah yang menutupi kota juga ikut hancur. Kodok itu pun terlihat sangat frustasi karena kotanya telah dihancurkan. Terlihat karena pohon itu telah dihancurkan, jiwa-jiwa yang terdapat di akar-akar perlahan mulai menghilang. Dan terlihat Sung Jae yang tergeletak pingsan karena telah mengeluarkan semua kekuatannya. Dan di saat dia sadar, ternyata pohon itu sudah hancur. Sung Jae pun merasa senang karena telah menghancurkan kubah itu dan dapat melihat langit. Sesaat setelah itu, sebuah ledakan besar terjadi. Ternyata itu adalah Dewa Matahari yang meledak keluar. Ledakan itu pun sampai kepada Sung Jae, namun Sung Jae dapat selamat karena perlindungan dari relik yang diberikan Lee Kun. Sung Jae pun bertanya-tanya tentang ledakan itu, namun ia merasa ledakan itu mirip seperti api milik ayahnya, tapi rasanya sangat berbeda. Sung Jae pun merasa sangat kaget karena ledakan tadi dapat melelehkan kota tersebut. Begitu juga dengan murid dari Sagittarius yang nampak sangat terkejut melihat hal itu. Dan terlihat juga Hugo yang telah menyelamatkan murid-muridnya dari kobaran api akibat ulah Blood Mist. Ternyata kodok itu menggunakan kekuatan Sagittarius yang telah ia curi dari Hugo. Dan terlihat wakil Castellan juga berhasil selamat. Namun sepertinya dia tidak dapat bertarung lagi. Kodok itu pun menggunakan kemampuan piercing eye untuk melihat siapa yang telah menghancurkan pohonnya. Sung Jae terkejut karena skill itu adalah skill milik ayahnya. Hugo pun jadi mengetahui jika Sung Jae berada di sana. Namun dia masih belum tahu kenapa Sung Jae berada di sana. Kodok itu pun bergerak ke arah Sung Jae dengan sangat cepat. Namun ketika kodok itu sudah dekat, Hugo pun menghentikannya dan dia mencoba menahan mulut dari Blood Mist. Namun ketika dia sedang menahan, muncul notifikasi yang memberitahunya jika energi misterius dan jahat yang tidak diketahui sedang berkumpul. Ketika Hugo mengetahui hal itu, ia pun menggunakan skill Flame Barrier untuk melindungi Sung Jae. Dan akhirnya Hugo pun dilahap hidup-hidup oleh Blood Mist di depan Sung Jae. Kodok itu merasa senang karena telah mendapatkan kekuatan penuh Dewa Matahari. Tiba-tiba sebuah senjata muncul dari dalam tanah dan menciptakan skill Ice Blender dan membuat kodok itu tercincang seperti di dalam blender. Namun dengan bangganya kodok itu berkata sudah terlambat untuk melawan. Karena aku sudah memakan Dewa Matahari dan aku juga akan memakanmu, Master of Ophiuchus. Lee Kun yang keluar dari tanah berkata, ini semua belum berakhir, sadarlah goblok. Lee Kun pun berteriak memanggil nama Hugo yang terjebak di dalam sebuah core dari Blood Mist. Hugo nampak masih memiliki kesadaran.
dan dia tahu jika dia sekarang berada di dalam perut Blood Mist. Namun dia tidak bisa merasakan apapun. Dia juga merasa jika dia tidak bisa melakukan apapun dan tidak mampu menyelamatkan Jisoo dan juga Jaewon. Tapi ternyata Hugo masih belum menyerah. Ia pun mencoba meraih api yang ada di depannya karena dia tidak ingin mati konyol seperti ini. Dan akhirnya Hugo berhasil menyentuh fragmen Holy God Sagittarius dan fragmen itu ingin kembali ke sumber kekuatannya. Namun sepertinya karena telah lama di tubuh si kodok, fragmen itu sedikit tercemar oleh peradaban misterius dan memungkinkan adanya sebuah penolakan. Dan terlihat sebuah retakan tiba-tiba tercipta. Ternyata itu adalah Lee Gun yang berusaha menyelamatkan Hugo dari dalam perut kodok. Hugo pun meraih tangan Lee Gun dan mereka berhasil keluar dari sana. Ditambah Hugo yang akhirnya mendapatkan kembali setengah kekuatannya yang telah dicuri. Lalu akhirnya part ke-14 pun sampai sini dulu nih Sabreaker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah selalu support kami di channel Kaum Review. Tungguin part-part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.